Baik, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah yang sudah kami buat, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Mughal. Pendahuluan, kerajaan Mughal yang berdiri di India pada abad ke-16 hingga ke-19 memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam yang didirikan oleh Babur pada 1526. Kerajaan ini mencapai puncaknya di bawah Akbar yang Agung pada tahun 1556 sampai 1605 yang dikenal karena kebijakan toleransi beragama dan dukungannya terhadap seni dan ilmu pengetahuan Islam. Penerus Akbar seperti Jahangir dan Shah Jahan memperindah tradisi Islam dengan membangun bangunan megah seperti Taj Mahal. Namun, Aurangzeb pada tahun 1558 sampai 1707 membawa perubahan dengan menegakkan hukum Islam yang lebih ketat, menciptakan ketegangan dengan komunitas non-Muslim. Kerajaan Mughal mengintegrasikan budaya Persia dan India dan meninggalkan warisan yang kaya dalam seni arsitektur dan tradisi Islam yang masih terlihat hingga hari ini. Selanjutnya ada sejarah berdirinya. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi dan menandai puncak perjuangan panjang dalam membentuk Imperium India Muslim dengan warisan Persia dan India. Sebelum Islam masuk, India dihuni oleh bangsa Dravida dan Arya, serta berkembangnya agama Jainisme dan Buddha. Hindu dominan, namun konflik internal dan eksternal menyebabkan umat Buddha dan beberapa Hindu terbuka untuk menerima Islam yang masuk pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Pada masa dinasti Umayyah, India menjadi bagian wilayah Islam setelah penaklukan oleh Muhammad ibnu Qasim. Pasukan Ghaznawiyah di bawah Sultan Mahmud memperkuat posisi Islam dengan menaklukkan kekuasaan Hindu pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawiyah runtuh, dinasti-dinasti kecil seperti Khalji, Tughlaq, Shayyid, dan Lodi menguasai India. Kerajaan Mughal itu didirikan oleh Zaharuddin Babur pada abad ke-16. Beliau merupakan keturunan Timur Leng yang berhasil menaklukkan Samarkand dan Kabul sebelum melakukan Delhi pada 21 April 1526. Dia juga mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat dan akhirnya setelah dia menang, dia mengumumkan kemenangannya serta langsung mendirikan pemerintahannya. Setelah berdirinya pemerintahan dinasti Mughal, Babur memperkuat kedudukannya, akan tetapi banyak perlawanan dari raja-raja Hindu, akan tetapi beliau menang dan kerajaan Mughal menjadi kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di India hingga abad ke-19. Tokoh-tokoh dan tahun memerintahnya. Yang pertama Zaharuddin Babur 1526 sampai 1530, dua Humayun 1530 sampai 1556, ketiga Akbar Shah Khan atau Jalaluddin Akbar 1556 sampai 1605, yang keempat Jahangir 1605 sampai 1627, yang kelima Shah Jahan
1627 sampai 1658, yang ke-6 Aurangzeb 1658 sampai 1707, yang ke-7 Baharuddin Shah 1707 sampai 1712, yang ke-8 Jihadur Shah 1712 sampai 1713, yang ke-9 Muhammad 1719 sampai 1740, yang ke-10 Ahmad Syah 1748 sampai 1754, yang ke-11 Alamgir II 1754 sampai 1759, yang ke-12 Alam II 1759 sampai 1806, yang ke-13 Akbar II 1806 sampai 1837, yang ke-14 Baharuddin Shah II 1837 sampai 1858. Yang pertama yaitu bidang politik. Pada masa pemerintahan Akbar, ia berhasil mencapai puncak kejayaan berkat politik toleransi universal yang diterapkannya, yang dikenal sebagai politik sulahul. Keberhasilan ini membuat pemerintahannya stabil dan wilayah kekuasaannya semakin meluas, mencangkup daerah-daerah seperti Kubudar, Gon, Chitor, Kashmir, Bengal, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Usaha ini berlanjut hingga masa Aurangzeb. Akbar juga menerapkan kebijakan penting dengan menata sistem pemerintahannya melalui sistem militer, termasuk di seluruh daerah yang ditaklukkan. Selanjutnya, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mughal memajukan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Pendapatan utama kerajaan terutama berasal dari sektor pertanian. Untuk mengoptimalkan hasil pertanian dan melindungi petani, pemerintahan dinasti Mughal membentuk sistem pemerintahan lokal yang efektif. Mereka mengekspor produk seperti katun dan kain sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nila, dan rempah-rempah, serta mengimpor perak dan berbagai jenis logam dalam jumlah besar. Selanjutnya, bidang agama. Selama masa pemerintahan Akbar, perkembangan agama Islam mencapai fase yang unik ketika Akbar memperkenalkan konsep din ilahi. Akbar mendapat kritik dari berbagai kalangan umat Islam karena dianggap menciptakan agama baru. Namun, din ilahi sebenarnya bukan ajaran baru tentang agama Islam, melainkan usaha Akbar untuk menyatukan berbagai komunitas beragama di India. Yang terakhir ada bidang seni dan arsitektur. Pada masa dinasti Mughal, karya arsitektur bangunan dapat dilihat dari Benteng Merah Agra, Taj Mahal, Makam Humayun, Bulan Darwaza, Panch Mahal, Istana Jahangir Mahal, Istana Fatehpur Sikri, Makam Akbar, Jamak Masjid, dan Rambagh. Seni lukis, gubaran syair, dan munculnya sejarawan pada masa Aurangzeb. Selanjutnya ada proses kemunduran. Setelah 1,5 abad kejayaan, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi. Penerus Aurangzeb gagal mempertahankan kekuasaan yang dibangunnya. Pemberontakan, gerakan separatis, dan meningkatnya kekuatan pedagang Inggris mulai mengancam kerajaan. Setelah kematian Aurangzeb pada 1707 Masehi, putranya, Bahadur Shah, memerintah selama 5 tahun dengan menghadapi perlawanan di Lahore karena paksaan ajaran Syiah. Penerusnya menghadapi perebutan kekuasaan internal dan ancaman dari luar, seperti invasi Nadir Shah dari Persia pada 1739 Masehi.
kekuasaan Mughal melemah lebih lanjut setelah Wazir Chin Klik Khan meninggalkan Delhi pada 1732 Masehi. Beberapa daerah mulai merdeka, sementara East India Company memperkuat posisinya di wilayah pantai. Setelah Muhammad Shah, dinasti mengalami serangkaian penguasa lemah dan serangan dari Ahmad Khan Durrani pada 1761 Masehi yang menempatkan Mughal di bawah kendali Afghan. Kekuatan East India Company semakin kuat menyebabkan perang dengan Mughal pada 1803 Masehi. Shah Alam mendapatkan bantuan Inggris untuk mengusir Sindhia dari Delhi. Penerusnya Akbar II memberikan konsesi bisnis kepada Inggris. Bahadur Shah, penguasa terakhir, memberontak melawan Inggris yang kemudian menindas perlawanan pada 1857 Masehi. Inggris mengusir Bahadur Shah dari istana pada 1858 Masehi, mengakhiri kekuasaan dinasti Mughal di India. Selanjutnya ada faktor kemunduran. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat, semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. Dan yang terakhir, banyaknya terjadi pemberontakan sebagai akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb, sehingga banyak wilayah-wilayah kerajaan Mughal yang terlepas dari kekuasaan Mughal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Karina. Kenapa ada pemberontakan sehingga terjadi keruntuhan? Yang pertama, kebijakan religius kontroversial. Aurangzeb menetapkan
kebijakan konservatif yang memicu ketidakpuasan dari komunitas Hindu dan non-Muslim. Selanjutnya, pemberontakan internal, pemberontakan oleh Maratha dan Sikh yang berhasil melemahkan kekuasaan Mughal. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi, pajak yang tinggi, korupsi, dan administrasi yang tidak efisien mengakibatkan krisis ekonomi. Yang keempat, tekanan eksternal, invasi dari Persia dan Afghanistan serta penetrasi kolonial oleh Inggris. Dan terakhir, ketidakstabilan politik, perang suksesi dan penguasa yang lemah setelah Aurangzeb menyebabkan ketidakstabilan dalam banyak kerajaan. Kemiripan antara konsep din ilahi dan gerakan keagamaan sinkretis lainnya itu ada. Yang pertama, tujuan penyatuan agama. Dalam din ilahi, Akbar berusaha menyatukan berbagai komunikasi beragama di India untuk menciptakan harmoni dan stabilitas di kerajaannya. Yang kedua itu kalau dari kerajaan keagamaan sinkretis itu banyak gerakan sinkretis di India lainnya seperti Sinkretisme di India, Baha'i yang memiliki tujuan untuk menggabungkan elemen-elemen terbaik dari berbagai tradisi agama yang berguna untuk menciptakan pemahaman yang lebih universal. Yang kedua, tujuannya itu sama-sama metode penyatuannya. Din ilahi Akbar itu mengadopsi ritual dan kepercayaan dari berbagai agama dan mempromosikan toleransi antar agama. Kalau gerakan keagamaan sinkretis, pendekatan serupa dapat dilihat dalam gerakan seperti Baha'i Faith yang mengakui kebenaran dari berbagai agama besar dunia. Selanjutnya, motivasi din ilahi oleh toleransi agama dan pluralisme itu ada dari keinginan untuk stabilitas politik dan pengalaman pribadi dan pandangan yang luas. Sudah selesai pemaparan materi. Selanjutnya kita akan membacakan kesimpulannya, perjalanan dinasti Mughal mencerminkan kompleksitas sejarah India yang penuh tantangan politik, ekonomi, dan agama. Sejak awal pendiriannya oleh Babur, dinasti ini berjuang untuk dominasi politik dan budaya. Meski sering menghadapi perebutan kekuasaan internal, terutama pada masa Akbar, mereka tetap mampu mempertahankan kontrol melalui sistem administrasi yang efektif dan kekuatan militer. Dinasti Mughal berperan penting dalam memajukan pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Pada masa Akbar, konsep din ilahi diperkenalkan untuk menyatukan berbagai komunitas agama. Kemunduran dimulai pada abad ke-18 dengan serangan asing dan pemberontakan lokal. Berakhir dengan pemberontakan India 1857 yang menandai akhir kekuasaan Mughal dan awal dinasti kolonial Inggris. Perjalanan dinasti Mughal menyoroti kebesaran dan kejatuhan kerajaan serta dinamika kompleks sejarah India. Telah selesai pemaparan materi presentasi dari kelompok kami tentang
dinasti Mughal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Mekah yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang disebut dengan Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Pada tahun 1958, Hamka berpidato Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Mekah yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang disebut dengan Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Pada tahun 1958, Hamka berpidato Maaf Nur, pertanyaannya boleh diulang nggak? Kamu matiin speakernya aja deh. Iya, kenapa? Perbedaan proses sosial budaya pada saat Indonesia sudah dimasuki oleh Islam. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? On cam nggak saya? Selanjutnya Repi ya. Pertanyaannya, gimana peran dan kontribusi para ulama lokal dalam mengembangkan, menyebarkan, dan menjaga kemurnian ajaran Islam di Indonesia selama masa penjajahan kolonial? Baik, mungkin di sini aku mau kasih contoh aja kali ya perubahan sistem sosial dan budaya setelah masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin yang pertama dari sistem sosial dulu. Di sini ada adopsi nilai-nilai Islam seperti persaudaraan umat, kesetaraan di hadapan hukum, dan penekanan pada keadilan sosial yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Misalnya terdapat peningkatan kesadaran akan
dan memperjuangkan hak-hak sosial. Selanjutnya ada pendidikan. Islam memperkenalkan sistem pendidikan berbasis agama seperti pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Ini sangat mempengaruhi pola pendidikan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas masyarakatnya itu Muslim. Selanjutnya ada dari poin seni dan budaya. Seni dan budaya juga mengalami transformasi signifikan, yaitu mulai dari seni arsitektur Islam seperti masjid-masjid dengan kubah dan menara. Dengan ciri khasnya itu selain seni kaligrafi ada musik Islam dan ada juga sastra berbasis Islam yang berkembang pesat. Selanjutnya mungkin dilihat dari perubahan sistem hukumnya juga. Islam memperkenalkan sistem hukum berbasis syariah yang mempengaruhi praktik hukum di masyarakat. Terdapat perubahan dalam mengatur pernikahan, warisan, dan sanksi pidana yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada perubahan dalam gaya hidup. Adopsi nilai-nilai Islam ini juga sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk pola makan, pakaian, dan ritual keagamaan seperti sholat 5 waktu, puasa, dan zikir. Ini juga hanya beberapa contoh perubahan yang terjadi setelah masuknya Islam ke Indonesia yang secara keseluruhan membentuk identitas sosial dan budaya yang unik juga. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rati. Para ulama lokal di Indonesia memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mempertahankan ortodoksi Islam selama masa kolonial. Kontribusi mereka yaitu pertama dari pendidikan dan dakwah. Para ulama mendirikan pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam yang mengajarkan ajaran-ajaran ortodoks Islam. Mereka mendidik generasi muda tentang ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf, yang membantu dalam menjaga keaslian ajaran Islam di tengah pengaruh budaya dan pendidikan barat yang dibawa oleh kolonialisme. Terus yang kedua ada perlawanan terhadap kolonialisme. Banyak ulama yang menjadi pemimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Mereka menggunakan ajaran Islam sebagai dasar moral dan motivasi untuk melawan penindasan kolonial. Tokoh-tokohnya seperti Imam Bonjol dalam Perang Padi dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah contoh ulama yang memimpin gerakan perlawanan. Terus dari jaringan sosial dan keagamaan, yaitu para ulama membangun jaringan sosial dan keagamaan yang kuat melalui organisasi-organisasi keislaman seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya melalui karya tulis dan literatur. Banyak ulama yang menulis buku dan risalah keagamaan yang menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Karya-karya ini menjadi referensi penting bagi umat Islam di Indonesia dan membantu dalam melestarikan ajaran-ajaran ortodoks Islam. Dan adaptasi budaya lokal. Para ulama berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, sehingga Islam bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa kehilangan esensinya. Hal ini terlihat dalam tradisi lokal yang diislamkan seperti selamatan, tahlilan, dan maulidan. Udah. Kesimpulan dari materi ini, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, utamanya para pedagang dan media dari Timur Tengah yang datang ke Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 hingga 13 Masehi. Mereka membawa ajaran Islam dan menjalankan aktivitas perdagangan di pelabuhan penting di wilayah Indonesia. Selain itu, Islam juga masuk melalui jalur pelayaran dari Gujarat, India, dan melalui jalur darat dari Asia Tengah yang kemudian mengalir ke Kepulauan Nusantara. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak hanya terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang dan kompleks. Pedagang Muslim yang datang ke Indonesia membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai Islam seperti
keadilan, persaudaraan, dan kehidupan berdasarkan syariat Islam. Selain itu, para ulama dan misi Islam yang datang dari Timur Tengah dan India juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan menyebarkan ajaran Islam dan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. Islam berkembang pesat di tengah masyarakat Jawa dan wilayah-wilayah Indonesia. Para kesultanan dan raja-raja muslim memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan pembentukan lembaga-lembaga di wilayah mereka. Selain itu, proses akulturasi antara Islam dengan budaya lokal menghasilkan bentuk Islam Nusantara yang unik yang terus berkembang hingga saat ini dan menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin itu cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.